Yang pertama yaitu produk X untuk departemen. Ada departemen 1 senilai 539.400 dikali dengan 0,10 jam, maka nilai pada departemen 1 yaitu 53.940 jam dengan jumlah 53.940 jam. Yang kedua yaitu pada departemen 2 senilai 539.400 dikali dengan 0,20 jam, maka nilai departemen 2-nya 107.880 jam dengan jumlah 107.880 jam. Dan yang kedua yaitu produk Y untuk departemen. Pada departemen 1 dengan nilai 290.900 dikali departemen satunya 43.635 jam dengan jumlah 43.635 jam. Pada departemen 2, 290.900 dikali dengan 0,40 jam, maka nilai departemen 2-nya 116.360.000 jam. Maka jumlahnya 116.360 jam. Yang ketiga yaitu jam kerja terpakai dengan menilai produk X untuk departemen ditambah dengan produk Y untuk departemen. Maka menghasilkan nilai 97.575 jam dan untuk departemen 2-nya 224.240 jam. Dan jumlahnya pada jam kerja terpakai 321.825 jam. Dan untuk upah per jamnya pada departemen 1 Rp10 dan departemen 2 Rp8. Dan yang kelima yaitu biaya tenaga kerja langsung pada jam kerja terpakai dikalikan dengan upah per jam. Maka pada departemen 1 menghasilkan nilai Rp975.750 dan pada departemen 2 senilai Rp1.793.920 dan jumlah akhirnya yaitu Rp2.769.670. Selanjutnya yaitu perhitungan unit ekuivalen dengan metode MPKP. Yang pertama yaitu jenis biaya dan produksi, produk jadi diproduksi, dan ditambah dengan ekuivalen, ditambah PDB akhir, ekuivalen kurangi PDB awal, dan unit ekuivalen sama dengan biasakan. Yang pertama, jenis biaya dan produksi, BBB, pada produk X, produk jadi diproduksi senilai 538.000, ditambah dengan 10.000, dikali dengan 100%, dikurangi dengan 9.000 dikali dengan 100%, maka dihasilkan 539.000 unit. Dan untuk BBB pada produk Y, produk jadi diproduksi senilai 290.000 ditambah dengan hasil pengkalian 5.000 dikali 100% dan dikurangi dengan hasil perkalian 4.000 dikali 100% dan dihasilkan unit ekuivalennya 291.000 unit. Selanjutnya yaitu jenis biaya PTKL atau BOP dan pada produk X, produk jadi diproduksinya senilai 538.000 ditambah dengan hasil pengalian 10.000 dikali dengan 50% dikurangi 9.000 dikali 40% dan dihasilkan unit ekuivalennya 539.400 unit. Selanjutnya yaitu jenis biaya BTKL atau BOP pada produk Y. Pada produk jadi diproduksi dengan nilai 290.000 ditambah dengan hasil pengkalian 5.000 dikali 50% dikurang dengan 4.000 dikali 40% dan menghasilkan unit ekuivalennya 290.900 unit. Selanjutnya yaitu penghitungan anggaran biaya bahan baku dan belian bahan baku.
Jadi PT IMA anggaran biaya bahan baku dan pembelian bahan baku yang berakhir pada tahun 31 Desember 2019. Terdapat kolom keterangan bahan baku A, bahan baku B, bahan baku C, dan jumlah. Yang pertama yaitu pada nomor 1 yaitu produk X bahan baku. Terdapat A dan C. Pada nilai A 539.000 dikali dengan 0,9, maka bahan baku A menghasilkan 485.100 unit, maka jumlahnya juga 485.100 unit. Dan pada C yaitu 539.000 dikali dengan 1,2, maka bahan baku C senilai 646.800 unit. Maka dengan jumlah yang sama 646.800 unit. Yang kedua yaitu perhitungan produk Y bahan baku. Pada A yaitu 291.000 dikali dengan 0 kan 145.500 unit. Dan untuk yang B 291.000 dikali 0,8 menghasilkan nilai 232.800, maka jumlahnya sama dengan bahan baku C yaitu 232.800 unit. Dan selanjutnya yaitu 291.000 dikali dengan 1, maka nilainya tetap 291.000 unit dengan jumlah 291.000 unit. Dan yang ketiga yaitu perhitungan bahan baku dipakai dengan menjumlahkan produk X bahan baku dengan produk Y bahan baku, maka nilai totalnya 630.600 unit, dan untuk bahan baku B 232.800 unit, untuk bahan baku C 937.800 unit, dan jumlahnya 1.801.200 unit. Dan yang keempat yaitu perhitungan harga bahan baku per unitnya. Pada bahan baku A dengan nilai 0,60 rupiah, pada bahan baku B 1,70 rupiah, dan bahan baku C 1 rupiah. Dan yang kelima yaitu perhitungan biaya bahan baku, yaitu bahan baku dipakai dikalikan dengan harga bahan baku per unit dengan nilai 378.360, dan untuk bahan baku B 395.760, dan bahan baku C 937.800, maka jumlahnya 1.711.920 rupiah. Dan yang keenam yaitu sediaan akhir unit 80.000 unit, 40.000 unit, pada bahan baku C 120 unit, maka dengan jumlah 240.000 unit. Dan yang ketujuh yaitu sediaan akhir dengan pengkalian harga bahan baku per unit dikalikan dengan sediaan akhir unit, maka pada bahan baku A dengan nilai 48.000 rupiah, dan bahan baku B 68.000 rupiah, dan pada bahan baku C 120.000 rupiah, maka dengan jumlah 263.000 rupiah. Dan yang ke-8 yaitu siap dipakai unit, yaitu dengan menjumlahkan bahan baku dipakai dijumlahkan dengan sediaan akhir unit, maka pada bahan baku A menghasilkan nilai 710.600 unit, dan pada bahan baku B 272.800 unit, pada bahan baku C 1.057.800 unit, dan maka jumlahnya yaitu 2.041.200 unit. Pada nomor 9 yaitu siap dipakai, itu dihasilkan dari harga bahan baku per unit dikalikan dengan siap dipakai unit, maka pada bahan baku A menghasilkan nilai 426.360 rupiah, dan bahan baku B yaitu 463.760 rupiah, dan pada bahan baku C 1.057.800 rupiah, dengan jumlahnya 1.947.920 rupiah. Dan yang ke-10 yaitu sediaan awal unit 103.000 unit,
ada bahan baku B 44 unit, ada bahan baku C 144.200 unit, maka dengan jumlah 261.200 unit. Ini yang ke-11 yaitu sediaan awal rupiah, yaitu pada bahan baku A 61.800 rupiah, pada bahan baku B 74.800 rupiah, dan bahan baku C 114.200 rupiah, dan jumlahnya 250.800 rupiah. Dan yang kedua yaitu belian unit dengan menghitung siap dipakai dikurangi dengan sediaan awal. Pada bahan baku A dengan nilai 607.600 unit, pada bahan baku B 228.800 unit, pada bahan baku C 934.600 unit, dengan jumlah 1.780.000 unit. Dan yang terakhir yaitu belian per rupiah, yaitu dari sediaan akhir ditambahkan dengan biaya bahan baku dikurang dengan sediaan awal. Maka bahan baku A dengan nilai Rp364.560, pada bahan baku B Rp388.960, dan jumlah akhirnya Rp1.697.120. Selanjutnya, pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh Elizabeth. Baik, perhitungan harga pokok produk per unit. Bahan baku yang dipakai untuk produk X, bahan baku A sebesar Rp485.100, unit dikali 0,60 diperoleh hasil Rp291.060, dan untuk bahan baku C Rp646.800 unit dikali 1 diperoleh hasil Rp646.800. Kemudian untuk biaya bahan baku untuk produk X yaitu Rp291.060 ditambah dengan Rp646.800 dan diperoleh hasil sejumlah Rp937.860. Untuk bahan baku yang dipakai untuk produk Y, bahan baku A Rp145.500 unit dikali 60 diperoleh hasil Rp87.300, dan untuk bahan baku B Rp232.800 unit dikali 1,70 diperoleh hasil Rp395.760, dan untuk bahan baku C 291.000 unit dikali 1 diperoleh hasil 291.000. Untuk biaya bahan baku untuk produk X yaitu Rp774.060, dan untuk jumlah bahan baku X dan Y yaitu Rp937.860 ditambah Rp774.060 dan diperoleh hasil Rp1.711.920. Untuk biaya bahan baku per unit produk X Rp937.860 dibagi dengan 539.000 unit sama dengan 1,74. Kemudian untuk biaya bahan baku per unit produk Y Rp774.060 dibagi dengan 291.000 unit sama dengan 2,66. B. Tenaga kerja langsung atau BTKL untuk produk X. Pada Departemen 1, 53.940 jam dikali 10 sama dengan Rp539.400. Kemudian untuk Departemen 2, 107.880 jam dikali 8 sama dengan Rp863.40. Dan jumlah Departemen 1 dan 2 yaitu Rp1.402.440. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung untuk produk Y pada Departemen 1,
13.635 jam dikali 10 sama dengan Rp436.350. Dan untuk Departemen 2, Rp116.360. 360 jam dikali 8 sama dengan Rp930.880. Dan untuk jumlah biaya tenaga kerja langsung untuk produk Y yaitu Rp1.367.230. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung setahun yaitu Rp2.769.670. Untuk BTKL per unit produk X sama dengan Rp1.402.440 dibagi Rp539.400 unit dan diperoleh hasil 2,60. Untuk BTKL per unit produk Y sama dengan Rp1.367.230 dibagi 290.000 unit diperoleh hasil 4,70 rupiah. Untuk harga pokok produk per unit, untuk produk X biaya bahan baku sebesar Rp1,74, untuk BTKL-nya Rp2,60, untuk BOP Rp1,94, dan untuk jumlah keseluruhan dari produk X yaitu Rp6,28. Dan untuk produk Y, biaya bahan baku langsung yaitu Rp2,66, untuk biaya tenaga kerja langsung Rp4,70, untuk biaya overhead pabrik Rp3,24, dan untuk jumlah keseluruhan produk Y yaitu Rp10,60. Untuk perhitungan sediaan produk jadi akhir, produk X sama dengan 80.000 unit dikali 6,28 diperoleh hasil Rp502.400. Dan untuk produk Y yaitu 60.000 unit dikali 10,60 rupiah diperoleh hasil 636.000. Dan untuk jumlah produk X dan Y sebesar Rp1.138.400. Selanjutnya untuk produk X biaya bahan baku 10.000 dikalikan 100% dikalikan 1,7 rupiah sama dengan 17.400. Dan untuk BTKL 10.000 dikalikan 50% dikali 2,60 rupiah sama dengan 13.000. Dan untuk BOP 10.000 dikali 50% dikali 1,94 rupiah sama dengan 9.700. Dan untuk jumlah keseluruhan produk X yaitu 40.100 rupiah. Dan untuk produk Y biaya bahan baku 5.000 dikalikan 100% dikali 2,66 rupiah sama dengan 13.300. Dan untuk BTKL 5.000 dikalikan 50% dikali 4,70 rupiah sama dengan 11.750. Dan untuk BOP 5.000 dikali 50% dikali 3,24 rupiah sama dengan 8.100 rupiah. Untuk jumlah produk Y yaitu 33.150 rupiah. Dan untuk jumlah keseluruhan produk X ditambah produk Y sama dengan 40.100 rupiah ditambah 33.150 dan diperoleh hasil 73.250. Untuk perhitungan biaya overhead pabrik atau BOP setahun, untuk produk X Rp539.400 unit dikali, untuk produk X 539.400 unit dikali 1,94 rupiah sama dengan 1.046.436 rupiah. Dan untuk produk Y 290.900 unit dikali 3,24 rupiah sama dengan
Rp142.516. Untuk jumlah produk X dan Y sama dengan Rp1.988.952. Selanjutnya, PT IMA anggaran harga pokok jualan yang berakhir 31 Desember 2019. Yang pertama, belian bahan baku sebesar Rp1.697.120 ditambah sediaan bahan baku awal sebesar Rp250.800 dan diperoleh bahan baku siap dipakai sebesar Rp1.947.940. Kemudian dikurangi sediaan bahan baku akhir sebesar Rp236.000 dan diperoleh biaya bahan baku sebesar Rp1.711.920. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung Rp2.769.670 ditambah biaya overhead pabrik sebesar Rp1.988.952 dan diperoleh biaya pabrik sebesar Rp6.470.542. Kemudian ditambahkan dengan sediaan produk dalam proses awal Rp55.294. Diperoleh produk masuk dalam proses sejumlah Rp6.525.836. Kemudian dikurangi sediaan produk dalam proses akhir sebesar Rp73.250. Dan diperoleh harga pokok produk jadi sebesar Rp6.452.586 ditambah sediaan produk jadi awal Rp968.700 dan diperoleh produk siap dijual sebesar Rp7.421.286 dikurangi sediaan produk jadi akhir Rp1.138.400 dan diperoleh harga pokok jualan sebesar Rp6.282.886. Selanjutnya, untuk anggaran laba rugi PT IMA tahun berakhir 31 Desember 2019. Untuk jualan sejumlah Rp9.847.200. Untuk harga pokok jualan Rp6.282.886. Kemudian diperoleh laba kotor sejumlah Rp3.564.314. Dan untuk beban usahanya kosong. Untuk beban jualannya Rp1.190.000 ditambah beban administrasi dan umum sebesar Rp695.000 dan diperoleh jumlah beban usaha sebesar Rp1.885.000. Kemudian laba usahanya Rp1.679.314. Dan untuk dapatan bunganya Rp98.000, dikurangi beban bunga Rp90.000, dan diperoleh laba bukan usaha Rp8.000, dan untuk laba bersih sebelum pajak Rp1.687.314, dan untuk pajak hasilan 10% Rp168.731. Kemudian laba bersih setelah pajak Rp1.518.583. Selanjutnya anggaran kas metode langsung pada PT IMA tahun berakhir 31 Desember 2019. Untuk kas masuk pada jualan
sejumlah Rp9.847.200. Untuk dapatan bunga 98.000, jumlah kas masuknya sejumlah Rp9.945.200. Dan untuk kas keluar pada belian bahan baku sejumlah Rp1.697.120. Dan untuk upah tenaga kerja langsung Rp2.769.670. Untuk overhead pabrik Rp1.988.952. Untuk beban usaha Rp1.885.000. Untuk beban bunga Rp90.000. Untuk pajak hasilan Rp168.731. Dan untuk jumlah kas keluar Rp8.599.473. Yang ketiga, untuk surplus kas, yaitu kas masuk dikurangi kas keluar sejumlah Rp1.045.727. Dan untuk saldo kas awal Rp600.000. Dan untuk saldo kas akhir, yaitu surplus kas ditambah saldo kas awal sejumlah Rp1.945.727. Selanjutnya, anggaran neraca PT IMA per 31 Desember 2019. Untuk kas sejumlah Rp1.945.727. Dan untuk sediaan produk jadi Rp1.138.400. Dan untuk sediaan produk dalam proses Rp73.250. Dan untuk sediaan bahan baku Rp236.000. Dan untuk aset diperoleh sejumlah Rp3.393.377. Dan untuk modal sahamnya Rp1.200.000, laba ditahan Rp2.193.377. Dan untuk kewajibannya diperoleh Rp3.393.377. Untuk perhitungan laba ditahan awal sebesar Rp674.794. Dan laba di tahun 2019 Rp1.518.583. Dan laba di tahun akhir Rp2.193.377. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung bertanya di grup Telegram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.